Assalamualaikum. Hari ini aku upload video berbeda dari biasanya. Sebentar. Aku vakum nggak upload video itu udah hampir 1 bulan. Aku juga nggak jualan tuh dari 1 bulan. Itu semua karena aku positif COVID-19. Jadi aku bikin video ini mau share ke kalian pengalaman aku selama terpapar virus corona. Jadi awalnya itu nggak tahu ya siapa yang menularkan, itu nggak tahu, bisa saja aku, bisa saja suamiku, bisa saja kakung atau uti, itu bisa saja, bisa semua orang, karena virus itu nggak terlihat, jadi kita nggak tahu siapa yang menularkan, itu nggak tahu. Itu awal mulanya itu kakung itu sakit sekitar semingguan, sakit seminggu, terus suamiku juga sakit. Itu kira-kira tanggal berapa ya, tanggal 17-an lah, 17-an Januari itu suamiku tuh sakit, tapi sakit yang ringan gitu. Terus pas hari apa ya, dia pas kerja itu, mau berangkat kerja itu dia cerita yang kok sendiku sakit ya. Terus aku iseng aja jawab, wah jangan-jangan kau kena COVID nih, aku bilang gitu. Terus ya enggak, ini karena kebanyakan tidur aja, dia bilang gitu. Ya udah, terus hari apa ya itu, Jumat atau Kamis malam itu anakku sempat panas, yang biasanya itu nggak panas sampai 39, dia itu tiba-tiba sakit, panas, demam, itu sampai 39. Itu jam 11 malam aku langsung bangun, langsung nggak ngantuk lagi, langsung udah diterapi bagaimana apa itu, kasih penurun panas, kasih yang ditempelin di jidat itu, terus kasih itu loh bawang merah yang dipotong-potong, terus dikasih minyak kayu putih bisa, minyak telon bisa, dibalurin ke seluruh badan. Itu biar ya itu usahaku lah biar anakku tuh turun panas gitu. Paginya dia udah reda. Terus aku tanya tuh sama suamiku, yang kita perlu ke dokter nggak sih, kayak gitu. Terus coba deh aku tanya dulu dokternya bukanya jam berapa. Dia tanya ke temannya, ternyata dokternya kena COVID. Ya udah, akhirnya nggak jadi ke dokter tuh anak. Dan alhamdulillah banget, dia tuh udah nggak panas. Siang hari itu suhunya tuh udah masih hangat, cuma nggak yang panas banget itu, nggak, cuma 37,5 lah kayak gitu. Sampai malam dia juga nggak apa-apa. Setelah itu besoknya dia sudah normal sih tubuhnya, ganti aku yang sakit. Mungkin karena sebelumnya aku hampir nggak tidur ya, karena dia tuh kalau panas tuh selalu digendong, selalu minta gendong aku, dan nggak pernah mau ditidurin. Jadi dari jam 11 malam itu dia gendong. Jadi kan aku, ya itu mungkin karena kelelahan, jadi aku rasanya itu kayak demam, tapi yang demam ringan gitu aja. Aku yang demam, batuk, mual, terus hilang penciuman, itu anakku tuh nggak ngerasain semuanya. Jadi COVID ini berbeda-beda gejalanya setiap orang. Dia benar-benar OTG. Dan aku mau ngingetin aja buat para ibu, buat para orang tua, kalau bisa sebisa mungkin berikanlah ASI 2 tahun untuk anak kalian, karena itu investasi kesehatan. Anakku tuh 2 tahun ASInya, 2 tahun lebih lah, tapi nggak sampai 2,5 tahun. Dan aku bersyukur banget, alhamdulillah, aku benar-benar bersyukur banget. Kamu semakin maksudnya nggak ada perubahan. Udah ke dokter keluarga 2 kali itu nggak ada perubahan. Maksudnya kok masih gitu, kok tambah lemes, wah ini gimana ya gitu. Terus rembukan keluarga, akhirnya kita sepakat, suamiku sama kakung, ayah mertuaku, itu swab antigen pertamanya. Setelah swab antigen,
jangan dia keluar kakong negatif dan suamiku positif. Teruslah langsung suamiku tes PCR. Setelah tes itu BTW aku lagi nungguin itu yang ngirim ikan. Setelah PCR itu hasilnya itu keluar 2 hari. Selama 2 hari suamiku benar-benar isolasi mandiri di kamar, tapi di rumah tuh ya, pokoknya di kamar, dia benar-benar di kamar isolasi mandiri karena kan yang lain belum tes ya. Setelah 2 hari keluar, ternyata dia positif COVID. Setelah positif COVID, akhirnya semuanya lah harus tes. Aku, anakku umur 3 tahun, Uti sama Kakong itu tes PCR. Setelah tes itu tesnya apa ya, hari apa ya, lupa aku. Pokoknya itu tesnya hari Jumat kalau nggak Kamis. Itu 2 hari kan, 2 kali tesnya, Jumat dan Kamis kayaknya. Setelah tes hasilnya keluar hari Minggu, kayaknya Minggu kalau nggak Senin, itu keluar semuanya positif, semuanya. Bahkan anakku yang usia 3 tahun itu juga positif. Dia selama kita isoman, alhamdulillahirobbilalamin, dia itu enggak yang diare, enggak yang batuk, enggak bergejala sama sekali. Penciumannya juga bagus. Karena kan aku sering tes kan pakai minyak kayu putih atau fresh care, terus tes pakai bawang, tes pakai sabun mandi, kayak gitu. Selama dia masih nyebutin baunya, berarti kan itu masih aman, gitu aja lah udah. Itu anakku. Kalau Uti juga bergejala ringan sih, Uti itu cuma demam sedikit sama mual aja. Terus kalau Kakong itu sempat dibawa ke RS selama 3 hari karena Kakong butuh oksigen. Sebelumnya Kakong tuh nggak bisa makan, muntah, dimakan dikit tuh muntah, terus lemes, terus nggak ada yang masuk, masih demam. Jadi akhirnya Kakong dibawa ke RS dan di sana Kakong dapat oksigen. Itu cerita keluargaku. Ini kan aku mau cerita aku. Jadi itu kan aku demam, ini pengalamanku ya. Aku kan demam itu tanggal 22 Januari. Nanti aku di sini kasih tanggal. Tanggal 22 Januari itu kan aku demam yang enggak sampai 38, cuma 37 lebih, 37 koma setengah lebih lah, pokoknya enggak sampai 38. Itu aku demam, minum obat, makan nasi padang, udah sembuh, bener-bener sembuh, enggak ngerasain apapun, udah sembuh kayak orang sehat aja. Selang 5 hari itu aku, setelah 5 hari dari yang aku sakit pertama itu, aku baru ngerasa lagi demam. Aduh, kok demam ya? Rasanya itu megang air tuh dingin banget. Aku tuh bener-bener mandi tuh hanya sekali. Itu pun siang hari yang cuacanya lagi panas itu, rasanya itu bener-bener dingin banget. Terus tapi itu nggak sampai 38 panasku tuh, cuma angkat-angkat gitulah. Tapi bener-bener dingin megang air. Terus aku minta itu sama, kan kalau mau obat apa itu konsultasinya sama bidan, dan alhamdulillah bidannya itu tuh proaktif banget. Jadi ketika Bu aku ngerasa gini, aku mau obat gitu, dianterin lah gitu. Terus itu ternyata, tapi obatnya itu kebanyakan vitamin sih. Aku tuh anget, terus anget itu kira-kira 2 hari. Itu rasanya itu cuma pengen jadi kaum rebahan sambil selimutan, udah nggak pengen ngapa-ngapain. Tapi kan nggak bisa, aku punya anak yang belum bisa mandi sendiri, belum bisa makan sendiri, pokoknya semuanya butuh aku. Dan saat itu suamiku masih isolasi mandiri karena hasil kami kan belum keluar, jadi suamiku belum bisa interaksi dengan kita meskipun satu rumah.
Itu 2 hari. Setelah 2 hari itu demamku itu reda. Setelah demam reda, muncullah tuh aku nggak bisa makan tiba-tiba. Semua gigiku tuh sakit. Kalau tadi kan aku ceritakan suamiku kan sendinya ya yang sakit. Itu di aku, itu tuh di gigi. Jadi gigiku tuh buat krek, krek gitu tuh, buat makan nasi krek gitu tuh. Aduh, sakitnya tuh sampai sini. Sampai sini. Jadi aku nggak makan nasi tuh selama 3 hari karena gigiku tuh sakit. Itu aku makannya tuh pagi tuh cuma roti sama pisang, tapi buat makan roti nggak sakit, kalau makan nasi sakit. Roti sama pisang, siangnya susu. Susu apa itu lah, pokoknya susu lah. Sore itu aku nggak pernah makan karena belum enakan sih si badan, padahal seharusnya kan aku harus makan, tapi ya nggak tahu lah. Itu sempat kepikiran tuh gini, wow kalau kayak gini bisa kurus nih ya gitu, tapi amit-amit jauh baik ya, jangan sampai metode kurus tuh kayak gitu, salah. Terus aku nggak bisa makan itu 3 hari. Selama aku nggak bisa makan itu muncul juga gejala lain, itu kayak batuk tuh loh, tapi batuk yang batuk kering, cuma gitu. Cuma gitu aja udah, tapi di sini tuh gatel luar biasa. Itu 3 hari itu akhirnya aku sembuh, dan di tanggal 1 Februari aku tuh sadarnya itu pas anakku itu BAB sama aku. Oh iya sebentar, setelah, maaf aku potong ya, ini setelah hasilnya semua keluar positif, akhirnya interaksi dengan suami. Itu pas aku ngerasain gejala batuk, itu aku udah interaksi sama suami tapi tetap di dalam rumah, dan memakai masker. Apa itu 1 Februari ya, balik lagi ya, tanggal 1 Februari aku itu baru sadar waktu aku bersihin BAB-nya anakku, kok nggak bau. Biasanya tuh aduh baunya luar biasa, tapi ini tuh nggak bau. Aduh ini kenapa ya. Terus udahan aku beresin, aku ke kamar, aku cium tuh minyak kayu putih, nggak bau sama sekali. Yang ada cuma kayak angin-anginnya gitu, tapi nggak ada bau. Terus aku cium bawang, cium parfum, itu nggak bau sama sekali. Bahkan pas mandi sore, aku tuh kan keramas, itu sabunnya sama samponya itu nggak ada bau sama sekali. Bener-bener nggak bisa kecium bau itu. Sampai aku tuh kayak gini ya ternyata, nggak bisa ngecium bau tuh. Nggak ada, orang goreng ikan aja tuh nggak bau sama sekali. Itu yang bikin pas hari pertama sih sempet deg-degan sih. Wah kalau kayak gini terus bisa bahaya nih, gimana enaknya makan kalau nggak bau aja nggak bisa kecium gitu kan. Itu aku awal mulai hilang penciuman. Selama aku hilang penciuman, indra perasa sih masih aman, masih bisa merasakan, mungkin nggak setajam kalau kita nggak kena COVID ya, cuma masih aman, masih bisa merasakan asin, pedas, masih aman lah. Itu aku hilang penciuman itu selama kira-kira sampai tanggal 4, tanggal 1 Februari sampai tanggal 4 lah. Tapi di tanggal 4 itu udah mulai bisa ngecium bau sabun, bau minyak wangi, cuma belum yang 100%, masih 50-60% lah itu. Terus selama aku hilang penciuman itu tanggal 2 Februari aku tuh mual yang bener-bener mual banget, pengen muntah, tapi cuma sehari aja. Udah akhirnya aku pas pagi tuh kan mau muntah, apa yang aku makan muntah, meskipun muntah tetap makan. Itu setelah besoknya itu ternyata mual itu udah nggak ada lagi, rasa mual itu udah nggak ada lagi. Tanggal 4 itu tadi tanggal 4 penciumanku udah mulai ada, dan
batuk itu juga udah 50%-an lah, udah apa ya, udah mendingan, udah enggak yang paling cuma sehari itu 2-3 kali kayak gitu. Cuma di sini tuh kalau kita makan kalau aku makan yang gorengan, makan yang sayur pakai santan yang minyak gitu, itu aku masih yang batuk banget gitu. Di tanggal 6 Februari itu aku udah bener-bener fit, udah bener-bener nggak batuk, udah bener-bener nggak demam, nggak mual, nggak, penciumanku udah kembali 100%. Aku udah mencium semua bau-bauan dan aku bisa mencium itu. Oh ya, untuk suamiku, selama aku ngerasain gejala itu, dia itu udah nggak ada gejala, dia tuh udah enak makan, udah enak nyemil, udah enak ngopi, makan aja pokoknya. Itu aja yang mau aku share sama kalian, pengalaman aku terpapar virus corona. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian yang merasakan nggak enak badan, merasakan hilang penciuman, itu segeralah memeriksakan diri. Karena COVID itu bukan aib, dan kalian tuh gak perlu malu. Dan bagi yang terpapar, semangat, kalian pasti sembuh. Yakin, kalian harus yakin kalian pasti sembuh. Itu kata suamiku tuh ada 3, jaga imun, jaga iman, jaga imun biar aman. Gitu. Selama aku karantina mandiri di rumah, itu kan aku izin, itu kan suamiku izin sama ini kan, ya itulah bidannya tuh koordinasi itu kalau isolasi mandiri di rumah itu gimana gitu, karena kita kan punya anak kecil. Ya nggak apa-apa selama tetap taat, tetap patuh untuk bener-bener isolasi dan nggak keluar kemana-mana. Dan kita patuh, kita bener-bener nggak keluar kemana-mana, kita bener-bener di rumah, bener-bener isolasi mandiri. Satu lagi, selama kami isolasi mandiri itu support lingkungan itu luar biasa banget. Supportnya itu dari saudara, dari teman, dari lingkungan. Itu aku tuh rasanya kepengen nangis. Mereka tuh bener-bener yang wah, ternyata begini ya, ternyata tuh begini hidup bersosial, bertetangga itu begini, hablum minanas itu begini. Kita tuh nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Itu pas semua positif kan langsung ngabarin tuh ke saudara bahwasanya kita lagi isoman, nggak bisa gini, isolasi mandiri, semuanya positif. Terus kita juga bilang juga ke Pak RT kalau kita lagi positif semua Pak, tapi kita isolasi mandiri di rumah, dan insya Allah kita akan patuh untuk benar-benar isolasi mandiri selama 17 hari. Dan setelah kita bilang bahwasanya kita isolasi mandiri, itu saudara, tetangga, temen itu bergantian itu mereka tuh bergantian memberi makan kita. Mereka tuh ada yang ngasih nasi bungkus, ada yang ngasih sayur mentah, ada yang ngasih lauk. Dari desa itu juga ngasih kayak sembako gitu. Terus ibu-ibu lingkungan kan, aku kan sama Uti kan tergabung di grup RT gitu kan. Itu tuh semua itu tuh mayoritas tuh tanya, Dek kamu butuh apa? Dek si kecil butuh apa? Dek susunya si kecil masih enggak? Dek si kecil jajannya apa? Ya Allah, aku tuh sampai gimana balesnya gitu. Mereka tuh bener-bener yang support banget. Dan makasih banget untuk supportnya.
dengan support kalian kami itu bisa sembuh. Dengan support kalian, dengan semangat kalian, akhirnya aku bisa sembuh. Dan isolasi mandiriku dan keluarga itu selesai. Sebenarnya suamiku itu selesai tanggal 11 Februari, tapi karena aku, kakak Uti sama anakku itu selesainya tanggal 18. Jadi suamiku ikut kita semua untuk selesai isolasi mandiri tanggal 18. Itu sih yang aku mau share. Pesan aku, COVID itu nyata, COVID itu ada. Kalian harus semangat, kalian harus jaga imun, dan patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Jadi stay safe, stay healthy, tetap semangat. Kayak yang aku bilang tadi, tetap jaga imun agar aman. Udah. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.